Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani. Kali ini kita akan melanjutkan akan kata benda maskulin yang sudah kita lihat dalam kosakata yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Dan kali ini kita akan melihat rumus daripada penggunaan daripada kata benda maskulin. Mari kita lihat. Ini adalah rumus kata benda maskulin yang berakhiran os. Nah, seperti yang sebelumnya di dalam kata kerja, ketika kita mempelajari tentang kata kerja, kita mengenal dengan orang pertama, orang kedua, orang ketiga, tunggal, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, jamak. Di dalam bahasa Yunani, ketika kita mempelajari kata benda, di situ juga ada pembagian tunggal, ya, kata benda tunggal, kata benda jamak. Nah, kata benda tunggal dan kata benda jamak ini itu perlu kita ketahui. Dan di sini saya berikan suatu tabel untuk menjadi modal bagi kita untuk mengerti dan memahami akan penggunaan daripada kata benda maskulin yang berakhiran os ini. Nah, sebelum kita melihat lebih lanjut, saya ingin menjelaskan akan jenis-jenis pembagian daripada kata benda ini. Kalau kita lihat di sini, ada namanya yang pertama itu adalah nominatif. Nominatif itu adalah untuk subjek. Kata benda yang dijadikan sebagai subjek. Sementara untuk vokatif itu adalah kata benda yang dijadikan menjadi seruan. Seperti kita mengucapkan, oh Tuhan, maka kata Tuhan di situ ditulis dalam bentuk vokatif. Kemudian untuk akusatif, itu adalah kata benda yang ditulis dalam bentuk objek. Kalau dia berbentuk akusatif, maka dia akan dijadikan sebagai objek dan tidak mungkin menjadi subjek, karena subjek itu harus nominatif. Yang berikutnya adalah genitif. Genitif itu adalah kata benda yang dijadikan menjadi milik, atau dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan dengan kata of, atau milik daripada seseorang, milik daripada sesuatu. Sementara untuk dative, itu adalah kata benda yang dijadikan, dalam bahasa Inggris dikatakan dia itu sebagai indirect object. Jadi ini pembagiannya, ini untuk bentuk tunggalnya, dan demikian juga untuk jamak di sini. Baik, kita akan lihat bersama-sama untuk bagian yang kedua. Nah, di sini kita akan memakai kata logos, karena logos itu berakhiran daripada os, jadi logos akan kita pakai menjadi contoh untuk maskulin berakhiran os. Nah, logos itu adalah kata dasarnya, tapi dalam kata logos itu sendiri itu dibagi dua. Di situ ada dikatakan dengan stem, atau kata dasarnya, rootnya itu sendiri, akar dasar kata itu sendiri adalah log, dan os itu adalah endingnya. Nah, yang berubah itu sama seperti kata kerja sebelumnya, yang berubah itu adalah ending atau akhirannya, tapi akar katanya itu tidak berubah, tetap sama. Maka seperti apa yang sudah lihat dalam kata kerja, kita akan melihat di sini log, 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 log. Ditambah dengan endingnya, yang pertama untuk nominatif adalah os. Jadi ketika dia berakhiran os, berarti dia itu nominatif. Ketika dia nominatif, berarti dia adalah subjek. Dia memiliki peran sebagai subjek daripada kata kerja. Tentu setelah kata benda akan diikuti oleh kata kerja. Nah, ending os. Nah, untuk vokatif maka ada ending e, maka bunyinya akan menjadi loge. Nah, ketika dia berbentuk objek maka akan ditulis menjadi logon. Kemudian untuk genitif menjadi logo. Ketika dia berbentuk dative, maka dia akan ditulis dengan akhirannya ini omega, tapi lihat di bawahnya itu ada iota subscript. Jadi logo yang iota yang di bawah ini tidak ada bunyi, tapi harus ditulis. Itu untuk bentuk tunggal. Nah, untuk bentuk jamaknya dia sedikit berbeda. Dia endingnya itu adalah oi, dan sementara akar katanya itu tetap sama, log, 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 log. Tapi di sini endingnya adalah oi, oi. Kemudian untuk akusatif dia os. Sementara untuk jamak genitifnya itu adalah on. Dan sementara datifnya, dative, ois. Maka setelah kita lihat perubahan ini, hasilnya akan seperti ini nantinya. Jadi ini nanti akan menjadi subjek, a word. Yang berikutnya itu ada a word. Kemudian a word sebagai objek. Kemudian ini of a word. Kemudian untuk dative adalah
2 or 4 word. Nah, untuk plural ada dalam bahasa Inggris ditulis dengan S-nya ini. Jadi words, all words, words, of words, 2 or 4 words. Ini adalah rumus dasar ketika kita ingin melihat penggunaan daripada kata benda maskulin yang berakhiran daripada os. Oke, setelah digabung inilah rumusnya yang nampak yang sudah kita lihat tadi. Nominatif sebagai subjek di endingnya atau akhirannya itu adalah os. Vokatif endingnya adalah e. Akusatif endingnya on. Dan kita lihat ada warnanya di sini berbeda. Dan genitif bentuk singular ini ya bentuk tunggal o. Dan di sini untuk datif bentuknya adalah ada iota subscript ini, itu tak boleh dihilangkan, itu harus ada karena itulah yang membedakan. Nah, untuk bentuk jamaknya endingnya adalah oi, kemudian untuk accusative endingnya adalah os, untuk genitive endingnya adalah on, untuk dative endingnya adalah ois. Inilah yang perlu kita ketahui, yang perlu kita hafal di sini adalah endingnya ini, agar kita lebih mudah mengetahui. Jadi nanti ketika kita mengetahui ada kata benda maskulin yang berakhiran os, rumusnya itu adalah endingnya itu adalah os, e, on, o, oi, os, on, ois. Ini perlu kita ketahui agar kita nantinya bisa menerjemahkan kalimat dalam bahasa Yunani atau kita menerjemahkan Alkitab bahasa Yunani untuk ayat-ayat tertentu. Tentu akan kita lihat nanti di dalam latihan-latihan yang ada agar kita bisa melihat, mencicipi bagaimana sebenarnya Alkitab bahasa Yunani. Nah, sekarang saya ingin kita mengetahui dengan mudah secara singkat akan peranan daripada setiap elemen yang di dalam rumus yang sudah kita pelajarin tadi, di mana ada namanya nominatif. Nominatif itu adalah subjek sebuah kalimat. Jadi dari mana kita mengetahuinya dia adalah sebagai subjek, maka kita akan lihat endingnya, akhiran daripada kata benda itu, yaitu akhirannya adalah os. Itu yang pertama untuk maskulin. Vokatif dia adalah seruan. Jadi kita tahu fungsinya itu adalah seruan. Untuk akusatif dia adalah objek sebuah kalimat. Jadi seumpamanya kita katakan malaikat itu menulis buku, maka buku itu adalah harus berbentuk akusatif, malaikat harus berbentuk nominatif. Genitif itu adalah milik, dalam bahasa Inggris diterjemahkan of. Mudah-mudahan ini tidak jadi isu karena memang di dalam bahasa Indonesia kita tidak bisa menguraikan penggunaannya ini. Di dalam bahasa Indonesia tidak ada memiliki konsep seperti ini. Di dalam bahasa Indonesia hanya mengubah susunan katanya atau susunan peletakan daripada kata tertentu. Nah, datif atau datif dikenal dengan pelengkap penderita. Dalam bahasa Inggris dikenal dia sebagai indirect object. Pelengkap penderita itu adalah orang yang baginya atau kepadanya sesuatu dilakukan. Mudah-mudahan ini bisa membantu, menolong kita untuk lebih mengerti. Sekarang pengetahuan kita tentang bahasa Yunani bertambah karena kita sekarang sudah mempelajari untuk kata benda. Kalau sebelumnya kita hanya mempelajari 2 jenis kata kerja, dan sekarang kita bertambah dengan bentuk kata benda maskulin. Dan dengan pengetahuan ini maka nanti kita akan sudah semakin mengerti dalam menerjemahkan sebuah kalimat yang lebih lengkap, di mana ada subjeknya, di mana ada kata kerjanya, di mana ada objeknya, di mana ada indirect objeknya atau pelengkap penderitanya, dan di mana juga ada genitifnya. Mudah-mudahan ini bisa menolong kita. Namun sebelum kita melanjutkan untuk pelajaran-pelajaran selanjutnya, saya berharap tolong diulang kembali dan dipelajari agar kita memiliki dasar yang sempurna untuk melangkah untuk pelajaran berikutnya.